Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Masih di pembelajaran pendidikan Pancasila, fase E kelas 10, bagian yang pertama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas unit yang kedua, yaitu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Mari kita mulai dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Amin. Anak-anakku, pernahkah kalian berpikir seberapa Pancasilakah saya? Pancasila bukan sekedar lambang negara yang kita hafal, tetapi juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 3 aktivitas belajar. Mari kita mulai pembelajarannya, dimulai dari aktivitas belajar yang pertama. Adapun tujuan dari aktivitas belajar pertama ini adalah mengukur sejauh mana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, mari kita lakukan refleksi diri. Kira-kira seberapa Pancasilakah kalian? Coba nilai diri kalian dengan angka 1-100. Silakan isi di kolom komentar video pembelajaran ini dengan format biodata kalian dan jawabannya. Angka tersebut menunjukkan seberapa besar kalian merasa telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, pikirkanlah apa alasan kalian memberikan angka tersebut. Tindakan atau sikap seperti apa yang membuat kalian layak mendapatkan nilai itu? Diisinya di kolom komentar video pembelajaran ini juga ya. Mari kita mulai pembahasan pada aktivitas belajar 1 ini. Pancasila adalah dasar negara kita yang digali dari nilai-nilai dan tradisi bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Tetapi seringkali kita merasa kebingungan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di lingkungan sekolah, kita bisa menerapkan sila yang pertama dengan cara menjaga kerukunan antar umat beragama di kelas. Atau sila yang kedua, dengan membantu teman yang sedang kesulitan dalam belajar. Coba renungkan, apa ini semua kalian sudah lakukan? Jangan lupa jawab ya. Diisi di kolom komentar video pembelajaran ini. Kita lanjut ke aktivitas belajar 2. Di aktivitas belajar 2 ini, tujuan pembelajarannya adalah mengkaji penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Mari kita mulai pembahasan pada aktivitas belajar 2 ini. Setelah kita memahami bagaimana Pancasila bisa diterapkan di lingkungan sekolah, sekarang saatnya kita melihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Pancasila bukan hanya sebuah konsep yang kita pelajari di sekolah, tetapi juga harus menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya, kita bisa menerapkan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, dengan ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal kita. Gotong royong adalah salah satu tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai Pancasila, di mana kita bersama-sama menjaga kebersihan, kenyamanan lingkungan tanpa memandang perbedaan latar belakang. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bisa kita lihat dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat. Contohnya, ketika ada rapat di lingkungan RT atau RW, setiap warga diajak untuk berdiskusi, memberikan pendapat, dan mencapai kesepakatan bersama. Ini adalah contoh nyata bagaimana kita menerapkan prinsip demokrasi yang bijaksana, di mana setiap suara didengar dan dihargai. Dalam kehidupan berbangsa, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa kita lihat dalam upaya pemerintah untuk memberikan layanan dan fasilitas yang merata kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Misalnya, program bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu adalah salah satu bentuk penerapan keadilan sosial. Tapi sebagai warga negara, kita juga bisa ikut berperan dengan memastikan bantuan ini tepat sasaran, atau bahkan membantu sesama dengan cara kita sendiri. Namun, kita juga harus sadar bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini tidak selalu mudah. Terkadang ada perbedaan pendapat atau kepentingan yang bisa memicu konflik. Disinilah pentingnya kita mengamalkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menghargai hak dan martabat setiap individu, serta mencari solusi yang damai dan beradab dalam menyelesaikan permasalahan. Penerapan Pancasila dalam masyarakat dan negara juga bisa kita lihat dalam sikap toleransi antar umat beragama, menjaga kerukunan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Semakin kita menerapkan nilai-nilai ini, semakin kuat bangsa kita dalam menghadapi tantangan global. Itulah pemaparan dari aktivitas belajar 1 dan 2. Mari kita lanjut ke aktivitas belajar yang ketiga. Dengan tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi tantangan dalam penerapan Pancasila dan menemukan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Mari kita mulai pembahasan pada aktivitas belajar 3 ini. Setelah kita memahami bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, serta mari kita lihat tantangan apa saja yang bisa muncul dalam penerapannya. Penerapan Pancasila tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang bisa menghambat kita untuk mengamalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan nyata. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pandangan dan kepentingan yang ada di masyarakat. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi budaya, agama, bahasa, maupun suku. Berdasarkan
perbedaan ini seringkali muncul konflik jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, dalam masyarakat yang heterogen, bisa terjadi perbedaan pendapat yang tajam mengenai cara terbaik untuk mengelola lingkungan, pendidikan, atau layanan publik. Di sini penting sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi sangat jelas. Kita harus mencari cara untuk menyatukan perbedaan ini dan menemukan titik tengah yang bisa diterima oleh semua pihak. Tantangan lainnya adalah pengaruh globalisasi dan modernisasi. Di era digital ini, kita dengan mudah terpapar oleh budaya asing yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, individualisme yang semakin kuat di kalangan masyarakat urban bisa mengikis semangat gotong royong yang merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ini, kita perlu memperkuat kembali nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang ada di dalam Pancasila. Dengan cara ini, kita bisa tetap terbuka terhadap perkembangan zaman, tetapi tidak kehilangan identitas kita sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, ada juga tantangan dalam menegakkan keadilan sosial. Kesenjangan ekonomi yang masih tinggi di Indonesia bisa menjadi hambatan dalam penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak jarang, kebijakan yang seharusnya menjamin keadilan bagi semua justru diwarnai oleh pihak korupsi atau nepotisme yang merugikan masyarakat kecil. Solusinya, kita harus terus memperkuat penegakan hukum dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Salah satu tantangan yang tidak kalah penting adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Tidak semua orang memahami dan menyadari pentingnya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari harus terus digalakkan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti mengajarkan anak-anak untuk menghormati perbedaan, membantu sesama, dan menjaga lingkungan. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila bisa tertanam kuat sejak dini. Terakhir, solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini tentu harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun individu. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung penerapan Pancasila. Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, dan setiap individu harus mulai dari diri sendiri untuk menjadi contoh yang baik dalam mengamalkan Pancasila. Jadi, meskipun banyak tantangan yang dihadapi, dengan tekad dan usaha bersama, kita bisa tetap mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anakku, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini.
Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan hidup yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, seperti membantu teman di sekolah, menjaga kebersihan lingkungan, hingga menghargai perbedaan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semakin memahami dan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus belajar dan berusaha menjadi warga negara yang baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.